Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengenang kembali, mengingat kembali kepergian daripada guru besar kami, guru besar saya di Mekah Al-Mukarramah, Maulana Syekh Ahmad Jabir Jabran Al-Yamani Al-Mabki rahimahullahu ta'ala sebagai mufti Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Beliau meninggal dunia pas sama tanggalnya dengan sekarang ini. Beliau meninggal dunia tanggal 17 Zulhijjah. Setelah kami menunaikan ibadah haji, beliau meninggal. Kurang tanggal 17 Zulhijjah. Ya, 17 Zulhijjah. Di tanggal 17 Zulhijjah meninggallah guru kami di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Ahmad Jabir namanya. Kemarin hari Ahad, tanggal berapa hari Ahad? Tanggal 12 Zulhijjah. Ahad yang kemarin. Sekarang hari apa? Sekarang ini hari Jumat. Sekarang kan Jumat, berarti tanggal 17 sekarang. Kalau kemarin hari Ahad, tanggal 12 Zulhijjah. Meninggal juga guru kami yaitu Maulana Syekh Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Ruqaimi namanya. Ulama ternama di Mekah Al-Mukarramah. Tapi meninggalnya hari Ahad yang kemarin. Kalau guru kami yang satu tadi ya sudah lama meninggal dunia itu. Kurang lebih 2005 meninggal dunia. 2005 tanggal 17 Zulhijjah. Kedua beliau ini Masya Allah orang hebat, orang ternama, orang terkenal di Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama tadi yang namanya Sayyid Ahmad Ruqaimi yang baru Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru 5 hari meninggal dunia. Masya Allah beliau termasuk ulama Syafi'i bermazhab Syafi'i yang paling ternama, paling terkenal, paling alim di madrasah As-Saulatiyah. Jadi tuan guru yang tamat Saulatiyah, beliaulah gurunya di bidang fikih. Saya ngaji privat di beliau, di Sayyid Ahmad Ruqaimi namanya. Tapi beliau tidak punya karangan seperti guru saya yang satu tadi, yaitu Syekh Ahmad Jabir. Kalau ini lebih kawat lagi, lebih hebat lagi, lebih alim lagi, sampai menjadi diberi gelar Mufti Asy-Syafi'i. Apa arti mufti? Arti mufti itu adalah segala permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan para ulama ditanyakan kepada siapa? Kepada mufti. Jadi mufti itu adalah yang menjawab, yang berhak mengeluarkan fatwa. Itu arti mufti. Mufti artinya yang memberikan fatwa. Yang memberikan fatwa kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan para ulama-ulama yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang bermazhab Syafi'i. Beliaulah yang memberikan fatwa. Beliaulah yang menjelaskan hukumnya. Ya apa bahasa nuan, apa saunin, apa sak bahasa, ia wah jari hukum. Ia kena mufti. Jadi mufti itu tuan gurunya ulama. Ia kena mufti. Nah, agar kalian tahu, para siswa, para siswi, para santri-santriwati agar mengetahui yang namanya mufti. Jadi mufti itu tuan gurunya ulama. Jadi sudah hebat, sudah alim, sudah. Kapankah orang itu bisa bergelar mufti? Apabila dia menguasai bidang fikih dan menguasai bidang ilmu yang namanya usul fikih. Kalau fikih aja tidak cukup, harus punya juga keilmuan, kealiman, kehebatan dalam bidang ilmu usul fikih. Sehingga ulama-ulama yang ada di zaman itu hanya beliau yang punya karangan dalam bidang kitab usul fikih. Banyak ulama yang punya karangan fikih,
cuma tidak punya karangan dalam bidang usul fikih. Ulama-ulama yang banyak yang punya karangan fikih ada, cuman di usul fikih tidak ada. Usul fikih itu adalah rajanya ilmu. Usul fikih jauh lebih sulit ketimbang ilmu fikih. Jadi itulah sebabnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, kalau ilmu usul fikih itu diberikan gelar, diberikan julukan adalah rajanya ilmu. Dari ilmu ini raja adalah usul fikih namanya. Nah itulah makanya wajar Syekh Ahmad Jabir, guru kami, Maulana Syekh Ahmad Jabir Jabran sebagai mufti Asy-Syafi'i, karena beliau punya karangan dalam kitab fikih, punya juga karangan dalam kitab usul fikih. Apa nama kitab fikih beliau? An-Nafhatul Makkiyah namanya. An-Nafhatul Makkiyah itu sarah daripada Matan Takrib. Nah, kan Anda kan sudah haji Matan Takrib. Nah, Matan Takrib itu matan kitab kecil, kitab fikih yang Anda haji itu. Itu yang dia sarahkan. 2 jilid. Tebalnya kayak Al-Quran. 2 jilid. 2 bungkul marak Quran. Saya alhamdulillah langsung ngaji kepada beliau. Ikut juga memeriksa kitab beliau, mukabalah. Karena ulama-ulama itu tatkala selesai ngarang kitab, dipanggil murid-muridnya. Itulah yang disuruh untuk periksa, mukabalah, simak, baca ulang malik, dikoreksi, dicek. Sangarak kurang, sangarak lebih, atau arat perumbuk, atau arat pejulu, arat pemudi. Nah itulah yang dicari. Atau ada keraguan-keraguan dalam satu masalah. Nah itu cara ulama-ulama itu tatkala selesai mengarang kitab. Ndik langsung tercetak, panggil nih murid-murid dulu. Nah ayo kita simak bareng-bareng, kita baca. Ya yang kami ingat waktu itu ya ada murid beliau dari Jawa, dari Madura, hebat. Kiai Izzat Midhat namanya. Masya Allah. Itu yang paling banyak berjasa. Banyak mengoreksi tentang kitab itu. Kalau kami di Lombok, seingat kami berdua. Saya dengan Tuan Guru Sahri Ramadan namanya. Itu yang ikut ngaji, ikut memeriksa, ikut memukabalah kitab beliau. Dalam bidang apa itu? Fikih. Tebalnya Masya Allah. Marak 2 Quran. Kitab kedua yang beliau dalam ilmu usul fikih namanya usul fikih sudah namanya. Siapa punya karangan itu? Maulana Syekh Ahmad Jabir, mufti Syafi'i yang ada di Mekah tapi sudah meninggal dunia. Bayangkan 2007, sekarang 2000 berapa? 2020. Berarti 15 tahun yang silam beliau sudah meninggal dunia. Alhamdulillah kami 5 tahun ngaji di sana. Tapi bukan berarti saya ngaji di sana saya lebih hebat dari yang lain, tidak. Cuman pernah ngaji. Nah, jadi kalian ini alhamdulillah insyaallah akan dapat barokah dari beliau dan insyaallah nanti kita akan aji kitab beliau. Karena belum ada dijual di Lombok ini. Tebal 2 jilid kayak Al-Quran. Belum ada dijual di Lombok. Mudah-mudahan nanti kita minta di Mekah Al-Mukarramah, kita beli di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa dikirimkan dan bisa kita aji. Kitab yang saya langsung aji, pada pengarangnya ikut juga memeriksa kitab tersebut. Sehingga barokahnya juga mengalir kepada kalian-kalian sebagai para santri, para santriwati. Nah itulah karangan beliau yang paling terkenal, yaitu kitab beliau Usul Fikih namanya. Masya Allah, soal jawab tapi sulit. Sulit ilmu usul fikih itu. Rajanya ilmu itu usul fikih. Sehingga Bapak Maulana Syekh dulu minta izin kepada Syekh Hasan Al-Masyad untuk ditambah waktu 2 tahun lagi untuk ngaji usul fikih. Tapi Syekh Hasan Al-Masyad menggah. Syekh Hasan Al-Masyad marah, dia angkat sejadahnya, dia lempar Bapak Maulana Syekh. Enggolek katanya. Apa arti enggolek? Ulik tu bahasa itu. Silahkan kamu pergi dari Mekah, pulang ke rumahmu, pulang ke Ampenan, pulang ke Lombok. Orang Lombok ini orang bersalam aja tidak bisa. Orang Lombok tidak bisa sholat. Orang Lombok tidak apal kunut. Orang Lombok tidak paham agama. Lebih baik pulang. Itulah sejarahnya Bapak Maulana Syekh
pulang ke Lombok gara-gara dilempar oleh sejadahnya Syekh Hasan Al-Masyad. Tapi bukan lempar karena benci, tidak. Tapi karena cinta kasih sayangnya Syekh Hasan Al-Masyad kepada orang-orang yang ada di Lombok. Sebab itulah berdirilah madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon. Kan begitu sejarahnya, ya. Para siswa, para santri-santriwati, saudara-saudari dimanapun kalian berada yang kami cintai, itulah sejarahnya Bapak Maulana Syekh pulang karena ingin belajar. Ingin meminta 2 tahun lagi ngaji sama Syekh Hasan Masyad tentang ilmu usul fikih. Karena sulitnya yang namanya usul fikih. Rajanya ilmu. Tapi beliau tidak diizinkan. Syekh Ahmad Jabir yang kita kenal, yang kita ingat kenang hari wafatnya pada kesempatan ini. Beliau juga termasuk muridnya Syekh Hasan Al-Masyad. Termasuk juga muridnya Sayyid Amin Al-Qutbi. Semua guru-guru Bapak Maulana Syekh termasuk juga Syekh Ahmad Jabir ini adalah muridnya juga. Cuman beliau termasuk sigar. Kalau Bapak Maulana Syekh termasuk murid-muridnya yang kibar. Murid-muridnya yang senior. Kalau Syekh Ahmad Jabir kan termasuk murid-muridnya yang terakhir lah begitu. Nah itulah makanya pada kesempatan ini kita kenang, kita ingat guru-guru kita. Babi zikrihim tatkala dengan sebab kita mengingat para ulama, para guru-guru kita, tatanazzalat rahmatu. Rahmat Allah akan turun. Nah, jika kalian nanti tamat sekolah, kalian nanti menjadi ustaz, kalian nanti menjadi orang, kadus jaga jari melemak, kepala jaga jari melemak, caleg jaga jari melemak, apa jaga jari melemak. Nah, hendaklah kalian mengingat guru-guru kalian, mengingat orang tua kalian, karena dengan sebab mengingat orang tua kita atau istilahnya haul, ya hari ulang tahun, mengingat guru-guru kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun dan barokah ilmu itu akan ngalir kepada kita sebagai muridnya. Nah itulah cerita tentang Syekh Ahmad Jabir, guru kami di Mekkah Al-Mukarramah. Kami ikut juga layatan pada waktu itu. Kami ikut layatan dan kitab-kitab beliau banyak kami punya, tapi itulah yang paling terkenal yang 2 tadi. Sementara Syekh kami yang meninggal hari Ahad kemarin, Sayyid Ahmad Ruqaimi namanya, itu guru kami di Salatiyah, juga termasuk kami juga ngaji di gedeng beliau. Kalau hari-hari libur, ya kami ngaji. Di Mekah itu kita libur 3 bulan, kita libur di Mekah. Ijazah saifiyah namanya. Musim panas. Tutu inak si panas. Akhir liburan si datu. Ya kurang lebih kayak sekarang inilah. Kita diliburkan oleh Jokowi karena corona. Nah lalu di Mekah karena panas selalu. Suhunya panas luar biasa. Akhir 3 bulan libur. Libur 3 bulan. Nah yang libur yang 3 bulan ini saya manfaatkan tiap tahun ngaji di gedeng beliau. Pagi, setiap pagi. Mulai jam 8 sampai jam 10 sampai jam 11. Ya tertebing nyampah. Kaduruti macam ya. Allah yarham. Allah yarham. Mudah-mudahan beliau dirahmati, diampuni dosa salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan barokahnya ilmunya beliau juga ngalir kepada kita. Banyak kitab-kitab yang saya aji di beliau, termasuk Fathul Qarib yang saya ajarkan kepada kalian. Itu juga saya aji. Apa yang saya aji di Mekah itulah yang saya ajarkan di sini. Kan begitu. Nah, itulah tentang Sayyid Ahmad Ruqaimi rahimahullahu taala. Beliau sederhana, beliau jamak-jamak. Beliau kedua-duanya ini sama-sama orang Yaman. Kalau Syekh Ahmad Jabir ini diberikan gelar mufti oleh ulama ternama di dunia, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani namanya. Guru kami juga di Mekkah Al-Mukarramah. Itu yang memberikan gelar. Kalau Syekh Ahmad Jabir, Mufti Asy-Syafi'i. Kalau Sayyid Ahmad Ruqaimi, Maraji'i, kata beliau di majelisnya. Apa artinya? Oh, kalau Syekh Ahmad Jabir ini muftinya ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Sementara kalau Sayyid Ahmad Ruqaimi ini Maraji'i, ia lagi berketuan bahasa Indonesia.
Saya bertanya kepada Sayyid Ahmad Rukaimi yang meninggal hari Ahad kemarin. Nah, cukup ini sudah menggambarkan kebesaran beliau. Sudah seorang profesor, seorang doktor termuda di dunia di zamannya. Mengatakan demikian ya cukup. Tidak ada artinya sanjungan-sanjungan seperti kita. Tidak ada artinya sanjungan-sanjungan murid-muridnya. Ya, tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan sanjungan atau tazkiyah dari seorang ulama ternama di dunia, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau meninggal di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan dia meninggal dunia. 5 tahun kami ngaji di sana. Ah, fotonya ada di sini. Yang ini 5 tahun saya ngaji di sini, di beliau ini. Ini profesor, doktor termuda di dunia di zamannya. Tidak ada ulama-ulama di dunia yang tidak mengenal beliau. Dikenal oleh kawan dan lawan di zamannya. Nah, itulah yang mengatakan, oh, Syekh Ahmad Jabir ini mufti Syafi'i. Kalau Sayyid Ahmad Rukaimi yang meninggal Ahad kemarin, oh, maraji'i. Apa arti maraji'i? Ia lagi berketuan. Arah permasalahan-permasalahan, ia lagi berketuan. Bukan berarti ulama itulah tawaduknya para ulama. Jangan seperti itu Anda nanti baru menjadi ustadz nih semel berketuan je guru nih. Arahan berketuan je gogol, mbah gogol kan Pak Guru. Bertanyalah kepada ustadznya. Bertanyalah kepada masaih-masaihnya nantinya. Nah, ulama ternama seperti itu. Masya Allah, itulah bahasin beliau. Iya, tok berketuan. Arak permasalahan, iya lagi berketuan. Nah, begitulah para ulama. Inilah sejarah ringkas dari guru besar kami, 2 guru besar kami di Mekah Al-Mukarramah yang hebat, yang ternama, yang bisa dikatakan semua kiai-kiai, para ulama-ulama, para ustadz-ustadz yang ada di Lombok pada khususnya, maupun yang ada di Jawa, di Malaysia, dimanapun dia, kalau sudah di Solatiyah, kalau sudah ngaji di Mekah Al-Mukarramah, mesti pernah berguru kepada beliau. Mesti pernah ngaji di Sayyid Ahmad Rukaimi yang meninggal Ahad kemarin. Mesti pernah juga ikut ngaji di Mufti Asy-Syafi'i Maulana Syekh Ahmad Jabir Jabran yang sudah banyak kami jelaskan tadi. Mudah-mudahan dengan sebab kita mengenang beliau pada kesempatan ini, barokah, nafahat, asrar, semua yang ada pada beliau ngalir juga kepada kita semua, ngalir juga kepada anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya wahai karun. Nah, mari kita berzikir dan